Kapolres Sukabumi, AKBP Maruli Pardede, kepada awak media menyatakan pihaknya telah menetapkan 10 orang tersangka yang terlibat dalam kasus main hakim sendiri di Kecamatan Cikakak, Kabupaten Sukabumi. 6 orang tersangka pelaku berhasil diamankan Satreskrim Polres Sukabumi, sementara 4 pelaku lain masih dinyatakan buron. Tersangka yang telah melakukan tindakan main hakim sendiri hingga mengakibatkan korban meninggal dunia adalah YM, 26 tahun, UD 50 PS 69. Ketiganya berperan turut menculik dan mengeroyok Rahmat. Pelaku lainnya yang telah diamankan adalah UB, 59 tahun, E, 50, dan H, 39, yang turut serta melakukan pengeroyokan hingga korban meninggal dunia. Polisi juga masih memburu 4 pelaku lain yang saat ini buron diantaranya A, W, B, dan AK. Kamat dijemput di rumah mertuanya oleh pelaku yang saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka berinisial YM, UD, PS dan pelaku A yang saat ini masih DPO. Korban dibawa ke sebuah warung dengan jarak kurang lebih 7 km dari rumah mertuanya. Selanjutnya Rahmat didesak keempat penjemputnya untuk mengakui perbuatannya yakni mencuri sepeda motor. Pelaku dikenakan pasal berlapis karena dugaan penculikan dan penganiayaan di muka umum secara bersama-sama hingga korban meninggal dunia. Pelaku dikenakan pasal berlapis yakni pasal 328 KUH Pidana, pasal 170 ayat 2, ketiga KUH Pidana dan pasal 351 ayat 3 KUH Pidana. Tidak kejadian upaya main hakim sendiri dari beberapa tersangka yang kita amankan. Untuk kronologisnya dimulai pada tanggal 27 April 2023 yang lalu, kurang lebih jam 17.00, korban sedang bertamu mengunjungi keluarga istrinya atau besannya, mertuanya maksudnya ya. Kemudian sekitar jam 17.00, korban dijemput oleh 2 orang pelaku di rumahnya. Dijemput oleh 2 orang pelaku, dibawa ke TKP kedua. TKP pertamanya adalah di rumah, dijemput, kemudian ke TKP kedua jaraknya kurang lebih 7 kilo dari TKP pertama atau rumahnya tersebut. 4 orang yang membawa korban di TKP kedua ini melakukan interogasi dan penganiayaan terhadap korban terkait dugaan tindak pidana pencurian dilakukan oleh korban. Karena mengalami penganiayaan dan tekanan, korban mengakui, kalau berdasarkan keterangan dari para pelaku ya, mengakui telah melakukan pencurian kendaraan bermotor. Bergerak dari keterangan tersebut di TKP kedua, kemudian korban dibawa kembali ke TKP ketiga, jaraknya kurang lebih 3-4 kilo dari TKP kedua tadi. Kemudian di TKP kedua ini dilakukan kembali penganiayaan atau pemukulan oleh pelaku yang lain lagi. Dilakukan penganiayaan oleh pelaku yang lain lagi, kemudian sudah selesai di TKP ketiga, dibawa kembali ke TKP keempat oleh para pelaku sampai dengan di TKP keempat ditemukan korban oleh petugas kepolisian karena mendapatkan informasi dan diamankan korban ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Namun dikarenakan kondisinya terlalu parah dan kritis, korban tidak dapat diselamatkan. Kegiatan beberapa TKP yang kami uraikan tersebut, penyidik setelah melakukan olah TKP di 4 TKP, kemudian melakukan pendalaman terhadap kejadian tersebut, memeriksa saksi-saksi, mengumpulkan alat bukti, sampai dengan ditangkap atau diamankan saat ini 6 orang tersangka kasus penculikan dan atau penganiayaan secara bersama-sama hingga mengakibatkan korban meninggal dunia. Dari 6 tersangka, penyidik menetapkan 4 DPO yang saat ini sedang dalam penjara.